فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Hadis Tsani wal Ishrun Ba'dal Mi'ah wa Alf 1122. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini baknya bak dzarfiyah, yaitu betul-betul jiwa Nabi Muhammad dan jiwa kita ada di tangan Allah. Nah, sebagian penerjemah di Indonesia di buku-buku terjemahan menulis yaitu yang jiwaku ada di kekuasaannya. Ini takwil. Nabi adalah orang yang paling fasih. Kalau memang beliau ingin menjelaskan kekuasaan Allah, beliau mampu mengatakan fi mulki. Tapi beliau mengatakan biyadih, menunjukkan memang Allah punya tangan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa di waktu tidur dan yang mati dan yang tidak mati ketika dia itu tidur. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yang mewafatkan jiwa tatkala dia mati dan yang belum mati tatkala dia tidur. Maksudnya mewafatkan di sini apa? Sementara dia belum mati, maksudnya yatawaffa adalah yaqbid, yaitu menggenggam. Dan yang namanya menggenggam adalah dengan tangan. Jadi betul-betul jiwa kita digenggam di tangan Allah. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang menyebutkan memang jiwa kita ada di tangan Allah Ta'ala. Dan tangan betul-betul tangan, bukan maksudnya adalah kekuasaan. Dan dalil banyak sekali ma'ruf tentang ini, sama sekali tidak layak untuk ditakwil-takwil. Makanya Nabi SAW bersabda, apa itu? Ma min qalbin min qulubi bani Adam illa fi usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Tidak ada satu jantung pun dari jantung-jantung Bani Adam kecuali ada di dua jari dari jari jemari Ar-Rahman. Dia membolak-balikkan sekehendaknya. Yang namanya jari ini adalah sifat untuk tangan, bukan sifat kekuasaan. Dan Allah yang mengendalikan jantung tadi sekehendak dia, membolak-balikkan sekehendak dia. Makanya Nabi minta agar dikokohkan hatinya di atas kebenaran. Ini adalah sumpah yang besar dan menjelaskan betul-betul jiwa kita di tangan Allah, bukan di kekuasaan, tapi memang di tangan dia. Laqad hamamtu an amura bihatab, sungguh aku telah berkeinginan. Hamam yaitu dari ham dan himmah. Terjadi perselisihan di kalangan para pensyarah. Yang namanya ham dan himmah ini bidayatul iradah ataukah nihayatuha. Awal keinginan yaitu baru keinginan sedikit, ataukah tekad akhir keinginan yaitu sudah menjadi tekad. Terjadi perselisihan. Tapi tetap saja ini menunjukkan Nabi punya suatu keinginan untuk memerintahkan didatangkannya kayu-kayu bakar. Fayuh tatap untuk dikumpulkan, yuh tatap dikumpulkan, diambil dan dikumpulkan. Summa amura bis salati fayu'adzana laha. Kemudian aku memerintahkan agar diadzankan salat, yaitu dikumandangkan salat. Summa, untuk apa ini? Untuk sebagai penegakan hujjah, yaitu tak ada udzur untuk kalian tertinggal karena sudah ada panggilan, sudah dikumandangkan adzan. Yang tidak mendengar adzan ada udzur, namanya tidak mendengar nasihat, belum diberi nasihat, sudah waktunya sholat, dia tak sadar ini sudah waktunya, ini ada udzur. Tapi Nabi sudah mengatakan, yaitu dikumandangkan adzan sebagai udzur untuk orang-orang keluar rumah, berangkat ke masjid dan sholat. Summa amura rajulan faya umman nas. Kemudian aku memerintahkan seorang lelaki untuk mengimami manusia. Ini menunjukkan tanawub fil a'mal.
Asalnya Nabi lah yang menjadi imam, tetapi boleh jadi terkadang imamnya itu ada udzur, boleh memilih imam kedua sebagai naibnya, sebagai wakil. Dan ini memang disyariatkan, ada imam satu, ada imam dua, boleh juga terkadang ada imam ketiga, barangkali kedua-duanya ada udzur, ini boleh yang seperti itu. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku yang pergi menggantikan menuju ke rumah para lelaki, fa'uharriqa alaihim buyutahum, kemudian aku membakar rumah-rumah mereka untuk menimpakan kerugian pada mereka, yaitu alaihim. Kenapa harus ada kalimat alaihim? Untuk menimpakan kerugian. Mungkin mereka ada di dalam rumah, atau ya memang dohirnya di dalam rumah kan, tidak mau keluar rumah untuk ke masjid, malah tetap memilih di rumah. Atau boleh jadi dia, terutama zaman sekarang, dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak datang ke masjid wakaf yang di situ dikumandangkan adzan. Maka alaihim di sini maksudnya adalah untuk menimpakan kerugian pada mereka karena tidak mau sholat. Ya, ini rugi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih telah bersabda, "Man taraka sholatal asar faka'annama wutira ahluhu wa maluh." Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarga dan harta bendanya. Jadi rugi memang. Baik. Jadi rumahnya hilang, keluarganya juga boleh jadi akan terbakar di rumah mereka, ya rugi jelas. Demikian pula dalam hadis yang lain, man taraka sholatal asar habita amaluh, hadis sahih riwayat Imam Muslim juga. Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka amalannya gugur, ini rugi. Jadi karena memang mereka sendiri yang menginginkan diri mereka rugi, menginginkan yaitu secara zahir amalannya, sengaja tidak sholat, berarti hakikatnya mereka ingin rugi, mereka enggan untuk masuk surga. Maka sekalian saja Nabi membakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan betapa beratnya masalah ini, sehingga yang betul adalah pendapat sejumlah ulama, sholat wajib berjamaah untuk orang yang tidak punya udzur itu adalah jamaahnya adalah wajib. Baik, sholat wajibnya jelas wajib, jamaahnya bagaimana? Jamaah adalah wajibah. Baik, menyelisih pendapat jumhur yang menakwil dalil-dalil ini dengan kesimpulannya adalah mustahab. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak membakar rumah itu. Tidak membakar rumah itu bukan berarti sholat tidak wajib, ya sholat jamaah tidak wajib, tetapi ada di dalam rumah itu ahlul a'dzar, orang-orang yang punya udzur, mungkin bapak-bapak tua atau anak-anak kecil atau para wanita yang tengah mengurusi rumah tangganya, berkhidmat untuk suaminya dan sebagainya. Mereka tidak layak untuk dibakar, sehingga Nabi tidak jadi membakar rumah-rumah tadi. Sama saja yang di dalam rumah ikut terbakar atau tidak, kasihan nanti tidak punya tempat tinggal para ahlul a'dzar tadi itu. Sehingga dengan sebab itu Nabi tidak sampai membakar rumah-rumah tadi karena ada doror yang lebih besar, ada pihak yang tidak layak terkena doror malah terkena doror. Itulah penghalangnya. Bukan berarti menunjukkan tidak wajib karena Nabi tidak jadi membakar. Kalau begitu untuk apa hadis ini didatangkan kalau ternyata peringatannya tidak berguna? Na'udzubillah. Maka pendapat yang betul bukan pendapat semata-mata banyaknya ulama, tapi lihat hujah yang terkuat yang macam mana. Hujah dari ulama yang lain yang menjelaskan duduk perkara masalah ini. Maka yang betul adalah wajib. Orang buta saja telah kita lewati pembahasan kemarin, wajib untuk datang apabila badannya masih kuat dan sehat. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-haditsus salis wal ishrun. Ba'da mi'ah wa alaf, 1123. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyalqallaha ta'ala ghadan muslima, barang siapa suka untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala kelak besok sebagai seorang muslim, karena yang masuk surga hanyalah muslim sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud juga. Baik, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abi Hurairah dan hadis Umar bin Khattab, la yadkhulul jannata illa muslimun, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, beberapa dalil, la yadkhulul jannata illa mu'minun.
Tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang muslim, kecuali kaum muslimin, kecuali orang-orang yang beriman. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Allah sebagai seorang muslim, ada caranya. Bagaimana? Fal yuhafidz ala haula'i sholawat haitsu yunada bihin. Hendaknya dia memelihara salat-salat tadi di mana saja diserukan untuk salat. Jadi memang salat itu adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan maka runtuh agama orang itu dan dia jadi kafir, kafir musyrik. Nah, kalau ingin selamat Islamnya, maka hendaknya dia memelihara rukun Islam yang terbesar ini. Setelah tauhidullah. Fa innallaha syara'a linabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya ini hujah yang disebutkan Ibnu Mas'ud. Dari mana Anda bicara seperti ini? Hujah Anda apa? Nah, disebutkan hujah saya adalah bahwasanya Allah telah mensyariatkan untuk Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam sunanal huda, sunnah-sunnah yang mendatangkan hidayah. Karena memang kalau ikut Nabi mendapatkan hidayah, walladzina taba'uhu walladzina amanu bihi wa nasuruhu wa taba'uhu wa taba'u wa azzaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muhtadun. Ayat yang sebelumnya yaitu apa? Wattabi'uhu wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah Nabi tersebut agar kalian mendapatkan hidayah. Nah, baru kemudian ayat yang berikutnya berbicara walladzina amanu bihi wa nasaruhu wa azzaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepadanya dan menolongnya, menghormatinya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, dia akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dal." Barang siapa masa lesunya, masa futurnya, masa lemahnya tetap diarahkan di atas sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada selain itu, maka dia telah tersesat. Dan juga Rasulullah telah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah teguh oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing dan lurus sepeninggalku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah dia dengan erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hindarkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, kalau ikut sunnah mendapatkan hidayah, kalau ikut bid'ah maka akan tersesat. Dan wa kulla dhalalatin finnar. Setiap kesesatan ada di dalam neraka. Wa innahunna min sunanil huda, kata Ibnu Mas'ud. Dan sesungguhnya sholat yang 5 itu dia termasuk dari sunnah-sunnah hidayah. Kalau sholat, memelihara sholat sebagaimana mestinya, maka dia akan mengikuti sunnah Nabi dan akan mendapatkan hidayah. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, apabila kalian sholat di rumah-rumah kalian, tidak mau di rumah Allah, memilih rumah sendiri. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitih, sebagaimana sholatnya orang yang tertinggal itu di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyyikum, pastilah kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Karena sunnah Nabi apa itu? Sholat di masjid. Nabi saja yang sakit parah tetap berusaha sholat di masjid. Sampai-sampai beliau bangkit pingsan lagi, bangkit pingsan lagi. Ketika beliau diberitahu orang-orang masih menantikan sholat isya bersama beliau, sudah separah itu. Kemudian sampai beliau kemudian mandi dari 7 air untuk berusaha meringankan sakit kepala beliau, sampai berusaha sekuat tenaga memberikan contoh yang baik. Ya, kalau Nabi bermudah-mudah
mencari yang ringan-ringan, dijamin umatnya akan ikut nanti. Ikut untuk apa? Yang cari yang ringan-ringan. Nabi memberi contoh yang terbaik pun masih banyak yang berusaha melarikan diri dari contoh beliau. Cuma sunnah Nabi aja. Tidak mau ikut thariqahnya Nabi. Lebih suka thariqah orang-orang lain. Atau syekh thariqah yang malah tidak sholat dan sebagainya itu. Nah, kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, apa itu? La dhalaltum, pastilah kalian tersesat. Walaqad ra'aituna, sungguh saya telah melihat keadaan kami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafik. Tidak ada yang tertinggal dari jamaah sholat kecuali munafik. Sekarang berapa jumlah munafik di dunia berarti ya? Masjid besar, masjid cantik-cantik, selalu dimintakan sumbangan-sumbangan. Tapi paling hanya dapat 1 soft, 2 soft saja. Padahal masjidnya sangat luas. Kebanyakannya di mana? Tertinggal ponteng dari sholat jamaah. Na'udzubillah. Ma'lumun nifaq, telah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana rajulu yu'ta bih, padahal dahulunya, yaitu di zaman Nabi, ada orang yang didatangkan walaupun dia sakit, walaupun tak kuat, tapi dia tidak ingin ketinggalan sunnah Nabi, maka dia sampai didatangkan yuhada bainar rajulain, yaitu dia diheret, bukan diheret ya, dipapah, yaitu istilah yuhada, yaitu kakinya sampai tergantung-gantung karena tak mampu melangkah dia. Walaupun jelas kalau seperti ini ada udzur untuk sholat di rumah, tapi memang karena saking setianya kepada sunnah Nabi sampai dia minta agar tetap didatangkan ke masjid. Baina rajulain, di antara 2 orang, minta bantuan 2 orang untuk membawa dia ke masjid. Hatta yuqama fis shaf, sehingga ditegakkan di dalam shaf. Ini semangat para salaf kita dalam menjaga sunnah Nabi dan merasa takut untuk tersesat apabila tidak setia kepada sunnah Nabi. Wa fi riwayah, ini rawahu Muslim, dalam riwayat yang lain milik Muslim juga, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami sunnah-sunnah hidayah. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjid. Dan sesungguhnya termasuk dari sunnah hidayah adalah sholat di masjid alladzi yu'adzanu fih, yang dikumandangkan azan di situ. Menunjukkan memang sangat digalakkan adanya azan untuk memanggil orang-orang dan menegakkan hujjah. Ya, kalaupun manusia tidak mau datang, boleh jadi ada jin-jin muslim yang bertakwa ikut sholat bersama kita, memperbanyak jamaah. Karena semakin banyak anggota jamaah akan semakin besar pahalanya dan semakin suci, sebagaimana dalam dalil-dalil. Sholat 2 orang itu lebih suci daripada 1 orang. Sholat 3 orang lebih suci daripada sholat 2 orang, dan hadisnya sahih. Taib. Maka memang harus digalakkan adanya azan di setiap waktu azan. Taib. Ilahuna wallahu a'lam.